Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran tentang menyayangi anak yatim ya, yang tertuang di dalam Quran surat Al-Maun. Oke, ya. Semoga kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan ya, sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini tentang menyayangi anak yatim, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kita semua, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menyayangi anak yatim ya. Yang kita bisa mempelajari yang kita bisa pelajarinya di Quran surat Al-Maun ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini kalian dapat satu, meyakini surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, kalian terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Yang keempat, kalian bisa mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Yang kelima, kalian bisa menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Kemudian, kalian dapat menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu kalian dapat mempraktikkan hadis tentang anak yatim dengan perilaku menyayangi anak yatim dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Dalam Quran surat Al-Maun kita akan mengenal tentang bacaan surat Al-Maun, arti dari surat Al-Maun, dan juga pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maun. Tuh. Materi pokok pada hari ini dalam video pembelajaran ini diantaranya bacaan dan arti Quran surat Al-Maun. Kemudian sebab turunnya Quran surat Al-Maun atau asbabun nuzul dari surat Al-Maun. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan pokok yang ada di dalam Quran surat Al-Maun. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari Quran surat Al-Maun. Itu ya, di antara yang materi pokok yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, bacaan dan arti Quran Al-Maun. Oke, Bapak akan mencontohkan surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini terdiri dari ayat pertama sampai ke 7. Jadi jumlahnya 7 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Di antara arti surat Al-Maun yaitu 1. Arti ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan memberi orang miskin. Ayat keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat keenam, orang yang berbuat riya.
Dan ayat ke-7, dan enggan menolong dengan barang yang berguna, ya. Itu arti dari surat Al-Maun di antaranya. Kemudian kita akan membahas tentang yang kedua, materi pokok yang kedua, yaitu sebab turunnya Quran surat Al-Maun. Tahukah kamu sebab-sebab turunnya Al-Maun? Oke. Sebab turunnya surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu di antara Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggu selalu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada seekor anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Ini diantaranya sebab turunnya surat Al-Maun ayat 1 dan sampai ayat 3. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain mereka khusyuk mengerjakan sholat, tetapi ketika tidak dilihat orang lain mereka sembarangan mengerjakan sholat, ya, buru-buru, sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini, maka diturunkanlah ayat 4-7 dari surat Al-Maun ini, di antara sebab turunnya Quran surat Al-Maun. Oke. Di antara sehingga dapat kita simpulkan pesan pokok dari Quran Al-Maun itu di antaranya 1. Ayat pertama Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang menustakan agama? Pertanyaan tersebut merupakan isyarat bagi kita, ya, isyarat bagi kita untuk memperhatikan jawabannya. Siapa sih para pendusta agama? Kemudian di ayat kedua dijelaskan bahwa para pendusta agama adalah mereka yang hardik anak yatim, yaitu mereka yang berbuat zalim kepadanya, menyakiti hatinya, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil dan tidak peduli pada mereka, ya. Oke, kemudian yang ayat ketiga ini, dan tidak berkeinginan untuk memberi makan orang miskin, ya. Yang pertama tadi yang menghardik anak yatim, ya, salah satunya menyakiti hatinya, ya, termasuk dengan mengambil haknya sebagai anak yatim. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak berkeinginan untuk memberi makan orang miskin. Siapa itu orang miskin? Yaitu mereka yang tidak mempunyai kemampuan, ya, untuk makannya sangat tidak berkecukupan. Sehingga salah satu dari ciri orang yang pendusta agama yaitu mereka yang mempunyai kemampuan memberi orang miskin, namun dia tidak mau ataupun enggan untuk membantu orang-orang yang kurang berkecukupan di sekitarnya, ya. Itu salah satunya. Kemudian pesan pokok ayat yang keempat dikatakan bahwa maka binasa dan celakalah orang yang sholat tapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya, ya. Jadi sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya tanpa dirasakan di dalam hati. Kemudian yang ayat kelima yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, maksudnya bermalas-malasan ataupun menyepelekan dalam mengerjakan, ya, dinanti-nantikan, ya, sehingga lupa ataupun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam sholat, ya, tidak memenuhi rukun sholatnya bagaimana, ya, seperti itu, sehingga lalai dalam sholatnya dikatakan di sini. Kemudian ayat yang keenam, pesan pokoknya adalah mereka orang-orang yang berbuat riya, ya. Riya di sini adalah mereka yang ingin dipuji oleh orang lain. Ibadahnya dan sholatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan mereka tidak ikhlas beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Kemudian yang ayat ketujuh, mereka juga enggan memberi bantuan kepada orang lain walaupun hanya meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari,
ya sangat enggan memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, ya itu juga salah satu ciri dari para pendusta agama. Oke, kesimpulan dari video pembelajaran hari ini, ya setelah kalian mempelajari penjelasan tentang surat Al-Ma'un, tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung di dalam setiap ayatnya. Dan salah satu pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un diantaranya yaitu 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, ya. Kepedulian itu baik pakai tenaga, pikiran, ataupun secara materi. Kita harus peduli terhadap anak yatim dan kita tidak boleh menghardiknya, mencelanya, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ya, kita harus memberikan bantuan terhadap orang-orang fakir miskin. Ya, baik secara dari segi moral ataupun materi, ya. Kalaupun tidak punya materi, kita harus mempunyai minimal memiliki rasa empati. Kemudian yang ketiga, sholat dengan khusyuk itu diusahakan semata-mata, atau kita harus ya niatkan sholat itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk dipuji oleh orang lain atau hanya niatnya ingin mendapatkan sesuatu, ya selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin itu aja materi yang Bapak bisa sampaikan, ya. Untuk latihan soalnya, kalian yang bisa tunjukkan hafalan kepada gurumu, kepada Bapak melalui rekaman video, atau kalian tunjukkan hafalanmu secara bergantian dengan saudara di rumah atau kepada keluarga. Kemudian rekaman video itu nanti dikirim ke Bapak untuk dinilai, ya. Hafalan tentang Quran surat Al-Ma'un. Kemudian yang kedua ada latihan soal tentang Quran surat Al-Ma'un untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami Quran surat Al-Ma'un ini, ya. Ada latihan soal, harap dikerjakan, ya. Ini nanti dikerjakan, kemudian jawabannya nanti bisa dikumpulkan ke Bapak. Ini salah satu latihan soalnya, ya. Mungkin itu saja video pembelajaran hari ini tentang Quran surat Al-Ma'un. Semoga kalian dapat memahami tentang Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua, kalian bisa menghafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan baik, bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya dengan baik, ya. Mungkin itu aja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kaifatul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.